Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmadita, perawat dari Stikes Mercubuak Jaya Padang, Bu. Mutia di sini akan melakukan pengkajian dan bertanya-tanya kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia, Bu? Oh, sedia. Untuk standar keselamatan pasien di rumah sakit, bolehkah Ibu sebutkan namanya, Bu? Nama Ibu? Ya. Nama Ibu siapa? Ibu Fatima. Umurnya berapa, Ibu? 52 tahun. Ibu kenapa? Kayaknya ada sesuatu. Ibu ceritakan. Apa-apa kok Mutia akan menyimpan semua cerita dan keluhan pada Ibu. Saya sangat marah dengan Ibu. Ibu siapa? Ibu kandung Ibu? Karena Ibu memarahi, menaburi racun di makanan saya. Dan saya sempat memukul Ibu. Begitu ya, Bu ya. Iya. Sebelumnya Ibu pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu, Bu? Ibu, Ya. sebelumnya Ibu pernah mengalami gangguan jiwa di masa lalu? Saya belum pernah mengalami gangguan jiwa. Ini pertama kali saya masuk RSJ dan dirawat. Sebelumnya Ibu ada makan obat-obatan atau mengonsumsi obat, Ibu? Saat pertama sakit saya pernah dirawat keluarga untuk berobat ke kampung, namun tidak berhasil. Saya dibawa keluarga ke RSJ. Apakah Ibu pernah mengalami trauma di dalam rumah tangga Ibu? Tidak. Ada melihat penganiayaan fisik, seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan saya tidak ada mengalami trauma sebelumnya. Adakah anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, Ibu? Ada anggota keluarga yang menderita gangguan jiwa yang sama seperti saya. Pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan ada, Ibu? Tidak. Sebelumnya Ibu ada keluhan fisik, merasa berat badan kurang, atau suhu badan Ibu, atau gimana, Bu? Ada, Ibu? Tidak. Ibu sangat suka dengan tubuh Ibu atau tidak, Ibu? Saya sangat suka bagian tubuh saya sendiri. Saya merasa tidak ada yang kurang. Ibu anak keberapa? Saya anak kedua setelah kakak, tapi dia sekarang sudah meninggal. Hari-hariku tak menyenangkan. Seharusnya sekarang saya sudah bekerja sendiri dan tidak tergantung sama orang tua. Keinginan Ibu setelah ini apa, Ibu? Bagaimana? Saya ingin cepat pulang dan memulai pencarian pekerjaan yang baru. Di kalangan masyarakat, Ibu bagaimana? Apakah Ibu percaya diri atau tidak, Bu? Saya percaya pada diri saya sendiri dan saya mampu bersosialisasi dengan masyarakat. Bagus ya, Bu ya. Boleh tahu Ibu orang terdekat Ibu siapa? Saya sangat menyayangi ibu dan ayah karena setiap ada masalah pasti saya memberitahu mereka. Apakah Ibu pernah menjadi peran dalam masyarakat, Ibu? Tidak ada, tapi saya sering mengikuti kegiatan gotong royong. Apakah Ibu ada hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, Bu? Saya canggung untuk berkomunikasi dengan orang baru. Kalau ibadahnya bagaimana, Bu? Untuk agamanya, Bu? Kalau keyakinan untuk beribadah itu sangat penting. Saya beragama Islam. Saya berada di sini atas
kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selalu sholat dan berdoa. Kegiatan ibadahnya bagaimana, Bu? Ya, kalau beribadah di rumah selalu pergi sholat berjamaah bersama ibu ke masjid. Bu, perasaan Ibu sekarang bagaimana? Saya khawatir jika tidak ada bisa cepat pulang. Selama di sini, Ibu ada terjadi gangguan pendengaran atau gimana, Ibu? Saya tidak ada mendengar suara bapak yang selalu menemani saya di RS. Dia selalu menyuruh saya berperilaku baik saat berada di RS. Suara bapak selalu datang di siang hari ketika saya sendiri. Saya menjadi tidak takut dan sangat menyenangkan jika suara itu ada. Ibu tahu sekarang di mana? Saya sekarang di rumah sakit dan saya di sini dirawat oleh perawat. Bu, tadi pagi Ibu sudah makan atau gimana, Ibu? Saya tadi pagi makan ikan goreng. Selama di sini, apakah Ibu tahu penyakit Ibu? Penyakit saya ini tidak ada mencobaan dari Allah kepada saya, dan saya berpasrah untuk dirawat dan di sini agar saya cepat sembuh dan pulang kembali ke rumah. Makannya berapa kali, Ibu? Kali ya, saya makan 2 atau 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, sebelum malam. Setelah makan saya membersihkan kembali mejanya dan mencuci tangan. Bu, BAB dan BAK-nya di mana, Ibu? Di WC. Di WC. Dan setelah di BAB dan BK, saya selalu menyiram. Kalau mandi, Ibu berapa kali? Saya mandi 2 kali sehari. Dan saya mandi menggunakan sabun dan menggosok gigi. Apakah Ibu bisa memakai pakaian sendiri, Bu? Saya bisa memakai pakaian sendiri tanpa bantuan orang lain. Tidur siangnya berapa kali, Bu? Tidur siang 1 jam atau kurang. Tidur malamnya gimana, Bu? Ya, tidur malam hari terganggu karena suara-suara yang membuat saya tidak nyaman dan sampai sekarang merasa terganggu. Aktivitas setelah atau sebelum tidur Ibu bagaimana? Saya sebelum tidur tidak menggosok gigi dan tidak mencuci kaki. Saya setelah bangun pagi hari saya bisa merapikan tempat tidur sendiri. Wah, bagus ya, Bu. Ibu minum obat berapa kali, Bu? Saya minum obat 2 kali atau 3 kali sehari. Bu, Ya. selama Ibu sehat maupun sakit, apakah didampingi kedua orang tuanya, Bu? Saya ketika sehat masih didampingi keluarga pada saat ini di rumah. Dan ketika saya sakit, saya pergi ke puskesmas untuk berobat. Di dalam rumah, apa aja kegiatan Ibu? Melakukan aktivitas di rumah seperti merapikan tempat tidur dan melipat selimut. Kalau di luar rumah gimana, Ibu? Saya selama dirawat, saya bisa melakukan aktivitas di luar rumah seperti membersihkan halaman rumah dan membersihkan kaca. Selama di sini kegiatan Ibu apa aja?
Saya selalu memanggil perawat tentang yang saya rasakan, seperti kaki saya sakit dan saya ikut berpartisipasi dalam kegiatan senam. Ibu kalau di sini suka berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman-teman enggak, Bu? Ya, terkadang jarang berkomunikasi dengan teman-teman. Jika keinginan saya terpenuhi, maka saya sering pergi dan menyendiri. Apakah Ibu ada masalah dalam kelompok, Bu? Dukungan kelompok, apakah Ibu ada masalah? Berhubungan baik dengan teman saya yang ada di sini dan tidak ada merasa dikucilkan. Namun saya sering menyendiri. Masalah berhubungan dengan lingkungan ada, Ibu? Saat saya di sini, saya kurang berinteraksi dengan teman-teman di sini. Saya tidak dapat menyebutkan nama teman yang ada di sini. Apakah Ibu ada masalah dengan pendidikannya? Saya tidak ada masalah dengan pendidikan saya, hanya tamat SMA. Apakah Ibu ada masalah dalam pekerjaan? Ibu, apakah Ibu ada masalah dalam pekerjaan, Ibu? Saya di rumah tidak bekerja, hanya membantu ayahnya di warung. Masalah dengan perumahannya ada, Ibu? Bu, masalah dalam rumahnya ada? Tidak ada ya, Bu. Tidak ada. Masalah ekonominya bagaimana, Ibu? Segala kebutuhannya sehari-hari cukup. Masalah dalam pelayanan kesehatannya gimana, Ibu, kalau di sini? Gimana, Ibu? Masalah pelayanan kesehatan di sini? Apakah bagus atau tidak? Saya sakit di rumah, saya selalu dirawat berobat ke puskesmas oleh ibu. Ibu kesini sama siapa dan diantar sama siapa? Diantar keluarga ke sini untuk berobat dan malas minum obat saat di rumah. Maka dari itu saya berawat berulang ke RSC. Baiklah, Ibu, sampai di situ dulu Mutia tanya-tanya sama Ibu. Ya. Semoga Ibu cepat sembuh ya, Ibu ya. Ya, terima kasih ya, Sus. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Riri Turgusino. Saya mahasiswa Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Di sini saya akan melakukan praktek pada hari ini. Saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Saya akan merawat ibu selama di ruang rumah sakit ini. Boleh, Bu, sebelum bolehkah saya, nama ibu siapa? Nama saya Rahmi. Senangnya ibu dipanggil apa? Ibu Ami aja. Bella, Ibu Rahmi. Bagaimana keadaan ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, agak sekarang. Baik, Bu Rahmi. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang mengganggu ibu dan cara mengontrol suara-suara tersebut. Apakah Ibu Rahmi bersedia? Bersedia, Pak. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Terserah Bapak saja. Bagaimana kalau 20 menit ke depan, Bu? Enggak apa-apa, Pak. Baiklah, Bu, kita akan berbincang-bincang di sini. Apakah Ibu Rahmi mendengar suara tanpa ada wujudnya? Ada, Pak. Sering. Saya percaya Ibu mendengar suara tersebut, tetapi saya sendiri
tidak mendengar suara itu. Apa yang dikatakan oleh suara yang ibu dengar? Apakah ibu mendengar suara terus-menerus atau sewaktu-waktu? Iya, saya sering dengar bunuh dia, kadang pergi kayak gitu. Jadi kalau misalnya saya dengarnya itu Pak, kadang tiba-tiba saja nggak menentu waktunya gitu. Jadi saya merasa takut. Kapan yang paling sering ibu mendengar suara itu? Di waktu pagi, terus hampir-hampir mau malam. Berapa kali dalam sehari ibu mendengarnya? Kadang ada sampai 5 kali, ada juga kadang paling kecil-kecilnya paling 3 kali. Pada keadaan suara itu terdengar, apakah pada waktu sendiri? Iya, sering waktu sendiri Pak. Apa yang ibu rasakan ketika mendengar suara itu waktu sendiri? Iya, sering waktu sendiri Pak. Apa yang ibu rasakan ketika mendengar suara itu? Bagaimana perasaan ibu ketika mendengar suara tersebut? Pas saya mendengar itu saya merasa takut, gelisah, dan mau berteriak-teriak Pak. Seakan-akan suara itu mau ngejar-ngejar saya. Kemudian apa yang ibu lakukan? Biasanya saya lari. Apakah dengan cara tersebut suara itu hilang? Tidak. Baiklah ibu, apa yang ibu alami itu namanya halusinasi ya. Halusinasi Pak. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi yang ibu Rahmi alami yang menghardik. Minum obat, bercakap-cakap dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian apakah dengan kemudian ibu bisa melakukan aktivitas lainnya seperti menyapu rumah dan lain-lain ya bu. Ya Pak. Kemudian bagaimana kalau kita mulai ya bu. Saya akan mempraktekkan dahulu, baru ibu mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini bu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras-keras, pergi, saya tidak mau dengar kamu. Pergi, saya tidak mau mendengar kamu. Kayak gitu Pak. Iya bu. Kemudian, wah bagus sekali ibu. Ibu sudah bisa mempraktekkan secara mandiri ya bu. Ya Pak. Bagaimana perasaan ibu? Bagaimana kalau kita mulai ya bu? Saya akan mempraktekkan terlebih dahulu, baru ibu mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini bu, jika suara itu muncul dengan keras, ibu bisa bilang pergi, saya tidak mau mendengar kamu. Coba ibu ulangi yang saya perintahkan. Seperti itu. Jadi kalau saya dengar pergi, saya tidak mau mendengar kamu. Pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu. Pergi, saya tidak mau mendengar suara kamu. Kayak gitu Pak. Wah, bagus sekali bu. Sudah bisa mempraktekkannya. Bagaimana perasaan ibu Rahmi setelah kita bercakap-cakap? Setelah bapak melatih saya itu sudah agak terasa plong Pak. Jadi cara dengar tuh nanti akan saya cobakan lagi, seandainya suara itu datang lagi, nanti saya akan coba terus. Baiklah bu, jika suara itu masih terdengar mengejek ibu seperti yang telah suara palsu, sambil menutup kedua telinga ibu seperti ini ya bu. Itu ya Pak. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari, yaitu pada jam 8 sampai jam 2 siang dan jam 8 malam,
atau di saat ibu mendengar suara tersebut. Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian telah kita buat tadi ya Bu. Jika ibu melakukannya secara mandiri, maka ibu menuliskan di kolom M. Jika ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh keluarga atau teman-teman, maka ibu tulis di kolom H. Jika ibu tidak melakukannya, maka ibu tulis di kolom T. Apakah ibu mengerti? Ngerti Pak. Kalau saya melakukannya mandiri, saya tulis huruf M. Tapi kalau misalnya dibantu, tulis huruf B. Oh, baiklah Bu. Oh, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang kedua, yaitu dengan minum obat atau minum obat untuk mencegah suara-suara itu supaya tidak muncul lagi. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Pak. Ibu maunya jam berapa? Bagaimana kalau 9 pagi besok Bu? Saya bisa Pak. Ibu maunya di mana? Ibu maunya kita berbincang-bincang di mana Bu? Di sini saja kan lagi Pak. Baiklah Bu, baiklah Ibu Rahmi, besok saya akan ke sini jam 9 pagi. Ya Bu, saya permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Mayulia Fani. Saya perawat yang berdinas pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Selamat siang Ibu, nama saya Lydia, Senangnya dipanggil apa Bu? Ibu Iwit. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu hari ini? Perasaan saya pada hari ini sangat baik Ibu. Baik Ibu, saya ingin melakukan diskusi dengan Ibu selama 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu? Ibu mau berdiskusi di mana? Apakah di sini saja? Di sini saja Bu. Baik Bu. Ibu, apa benar Ibu mendengar suara yang tanpa wujud Bu? Benar Bu. Saya percaya Ibu dapat mendengarnya, tetapi saya tidak bisa mendengarnya. Seperti apa suara yang Ibu dengar tersebut? Dan saya mendengar suara yang mengejek saya Ibu. Kapan saja Ibu mendengar suara itu? Suara itu saya dengar kadang-kadang Bu. Kapan Ibu mendengar suara tersebut Bu? Siang hari ketika mau makan Bu. Berapa kali Ibu mendengar suara tersebut? 3-5 kali Bu. Pada keadaan seperti apa Ibu mendengar suara itu? Apakah pada keadaan Ibu sendiri Ibu mendengar? Iya Ibu, saat saya sedang duduk di kamar setelah saya selesai makan Bu. Bagaimana perasaan Ibu mendengar suara tersebut? Perasaan saya sangat kesal saat mendengar suara itu Bu. Kemudian apa yang Ibu lakukan? Jika saya mendengar suara itu, saya langsung menutup telinga saya Bu, dan saya akan melempar barang-barang yang ada di sekitar saya Bu. Kemudian apakah dengan cara tersebut suara itu hilang Bu? Tidak Bu, suara itu masih saja saya dengar. Baiklah Ibu, apa yang Ibu alami itu adalah halusinasi. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi yang baik, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Hari ini bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu menghardik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Bu. Bagaimana kalau kita mulai ya? Saya akan mempraktekkan dulu, baru Ibu mempraktekkan kembali apa yang telah saya lakukan. Begini Bu, jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, saya tidak mau dengar. Kamu tidak nyata. Sambil menutup kedua telinga. Seperti itu ya Bu. Sekarang coba Ibu praktekkan. Pergi, kamu itu palsu. Saya tidak mau dengar. Coba sekali lagi Bu. Pergi, kamu itu palsu. Saya tidak mau dengar. Wah, bagus sekali Bu. Ibu sudah bisa mempraktekannya. Nah, Ibu, perasaan Ibu setelah kita melakukan percakapan tadi? Saya sudah merasa lebih baik Bu. Baiklah Ibu.
Jika ibu masih mendengar suara itu seperti suara menghardik ibu, ibu bisa mengatakan sambil menutup telinga, ibu bisa mengatakan, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Baik, Bu. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari, yaitu jam 8, jam 2, dan jam 8 malam. Atau di saat ibu mendengar suara tersebut, cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi ya, Bu. Jika ibu melakukan secara mandiri, maka ibu bisa menuliskan di kolom. Jika ibu melakukannya dibantu oleh keluarga atau teman, bisa buat di kolom yang satunya lagi ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang lagi? Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Ibu maunya jam berapa besok, Bu? Jam 10 pagi saja, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu, saya permisi dulu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Siang. Pagi, Ibu. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih, Bu. Bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya baik, Bu. Apakah Ibu masih mendengar suara yang mengejek Ibu? Masih, Bu. Saya masih mendengar suara itu. Apakah Ibu telah melakukan hal yang saya suruh kemarin? Sudah, Bu. Apakah dengan menghardik suara-suara tersebut, suara itu sudah hilang, Bu? Ya, sudah, Bu. Bagus, Bu. Sekarang coba Ibu praktekkan pada saya bagaimana Ibu melakukannya. Jika saya mendengar suara tersebut, saya akan menutup telinga saya dan berkata, pergi, pergi, saya tidak mau dengar, kamu itu palsu. Bagus sekali ya, Bu. Bagus sekali, Ibu. Coba kita lihat jadwal hariannya, Bu. Ini jadwal harian saya, Ibu. Wah, bagus sekali ya, Ibu. Ibu telah bisa melakukannya sendiri. Ya, Bu. Baiklah Ibu Iwit, sesuai janji kita yang kemarin, kita akan melatih cara yang kedua dari 4 pengendali suara-suara yang muncul, yaitu minum obat. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Ibu, baiklah kita akan melakukan diskusi ini selama 15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Ibu mau diskusinya di mana? Apakah di sini saja? Di sini saja, Ibu. Baiklah Ibu. Apakah Ibu sudah minum obat hari ini, Bu? Sudah, Bu. Ibu perlu meminum obat ini secara teratur agar pikiran jadi tenang dan tidurnya juga menjadi nyenyak ya, Bu. Obatnya ada 3 macam. Yang warna oranye namanya CPZ, minum 3 kali sehari. Gunanya supaya tenang dan berkurang rasa marah dan modern mandir. Yang warna putih ini, Bu, namanya THP, minum 3 kali sehari supaya rileks dan tidak kaku. Kalau yang warna merah, Bu, namanya HLP, gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar. Semua ini harus Ibu minum 3 kali sehari. Yang pertama jam 7, kemudian jam 1, dan jam 7 malam. Bila nanti mulut Ibu terasa kering, untuk mengatasinya Ibu bisa menghisap es batu yang bisa diminta pada perawat. Bila Ibu merasa mata berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya, Bu. Ya, Bu. Baiklah Ibu Iwit, kita lanjut ya. Sebelum Ibu meminum obat, lihat dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar yang tertulis nama Ibu? Selain itu, Ibu perlu perhatikan jenis obatnya. Berapa dosis, 1 atau 2 butir obat yang harus diminum, dan jam berapa saja obatnya harus diminum. Serta cara meminum obatnya. Kita harus meminum obat secara teratur dan tidak menghentikan tanpa konsultasi dengan dokter. Sekarang kita masuk waktu meminum obat. Ke dalam jadwal ya, Bu.
Cara mengisi jadwalnya adalah jika ibu minum obatnya sendiri tanpa diingatkan oleh perawat, diisi dengan M, artinya mandiri. Jika ibu meminta obatnya diingatkan oleh perawat, maka diisi dengan B, artinya dibantu. Jika ibu tidak meminum obatnya, maka diisi dengan T, tidak melakukannya. Apakah ibu mengerti? Mengerti, Bu. Coba ibu ulangi kembali cara mengisi jadwal tersebut. Jika saya minum obat tanpa diingatkan, maka saya tulis di kolomnya M, artinya mandiri. Jika saya minum obat diingatkan keluarga atau perawat, maka saya tulis di kolom B. Jika saya tidak meminum obat, maka saya tulis di kolom yaitu T. Ya, benar sekali ya, Bu. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang obat tadi? Saya sudah mengerti dan saya bisa mengetahui cara meminum obat dan kapan saja waktunya. Sudah berapa cara kita lakukan untuk menghilangkan suara-suara yang menghardik? Yaitu udah 2 cara. Yang pertama menghardik dan yang kedua cara meminum obat. Baiklah Ibu, bagaimana kalau besok kita lakukan pertemuan lagi untuk melihat manfaat minum obat dan berlatih cara untuk mengontrol halusinasi yang ketiga, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu Iwit bersedia? Bersedia, Bu. Karena besok saya dinas dari jam 2 sampai jam 8, jadi kita latih sore saja, Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Ibu maunya jam berapa? Jam 4 saja, Bu. Nah, baiklah Ibu, kita bertemu jam 4 di sini ya, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Saya Diva, perawat yang merawat kakak Ibu selama di rumah sakit. Bagaimana perasaan Ibu pada pagi hari ini Bu? Saya merasa kurang baik, Su. Saya merasa sedih melihat keadaan kakak saya. Bagaimana pendapat Ibu tentang kondisi kakak Ibu? Saya sangat sedih melihatnya, Sus. Baiklah Ibu, pada hari ini kita akan mendiskusikan masalah yang dihadapi kakak Ibu dan bantuan apa yang dapat Ibu berikan kepada kakak Ibu. Di mana kita akan mendiskusikannya, Bu? Di sini saja, Sus. Oh, di ruangan ini aja ya, Bu? Iya. Berapa lama waktu bisa Ibu mendiskusikannya, Bu? Bagaimana kalau 20 menit saja, Bu? Boleh, Sus. Baiklah Ibu, bagaimana perasaan Ibu ketika melihat kakak Ibu, Bu? Saya sedih, Sus. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada kakak saya. Apa yang sudah Ibu lakukan ketika kakak Ibu berteriak-teriak, Bu? Saya hanya bisa menemani kakak saya, Sus. Dan saya hanya bisa melihat dia berteriak-teriak di kamarnya, Sus. Baiklah Ibu, gejala yang dialami kakak Ibu itu dinamakan halusinasi ya, Bu, yang ditandai dengan berbicara sendiri, tertawa-tertawa sendiri, kadang marah-marah tanpa sebab. Jadi misalnya jika kakak Ibu mengatakan dia mendengar suara dan melihatnya, itu sebenarnya tidak ada, Bu. Untuk itu kita harus tahu cara mengatasi halusinasi kakak Ibu. Cara mengatasinya itu ada beberapa cara, Bu. Cara yang pertama yaitu jika kakak Ibu mengatakan dia mendengarkan suara-suara, jangan pernah membantahnya ya, Bu. Ibu katakan saja kalau Ibu juga mendengarnya, padahal Ibu tidak mendengarnya. Cara yang kedua yaitu jangan biarkan kakak Ibu itu melamun sendirian, Bu. Usahakan ada yang bercakap-cakap dengan dia. Terus buat kebersamaan dengan keluarga Ibu, seperti makan-makan bersama, sholat bersama-sama, Bu. Untuk kegiatan sudah saya ajarkan kakak Ibu untuk membuat jadwal kegiatan. Tolong dibantu ya, Bu. Terus berikan pujian kalau dia melakukannya ya, Bu.
Sampai di sini ada pertanyaan, Bu? Tidak, Sus. Baiklah Ibu, kita lanjut ke cara yang ketiga ya Ibu, yaitu dengan membantu kakak Ibu minum obat secara teratur. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi terlebih dahulu ya Bu. Terkait dengan obat ini, saya sudah mengajarkan kakak Ibu bagaimana cara minum obat dengan benar. Obat perlu diminum untuk mencegah kekambuhan ya Bu. Ya, Sus. Terakhir ya Bu, bila ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, putus halusinasi kakak Ibu dengan cara menepuk punggung kakak Ibu. Ya, Sus. Kemudian suruh kakak Ibu untuk menghardik suara tersebut. Kakak Ibu sudah saya ajarkan cara menghardik halusinasi. Bagaimana Bu? Apakah sudah paham Bu? Sudah, Sus. Baiklah Ibu, sekarang kita latihan memutuskan halusinasi kakak Ibu ya Bu, sambil menepuk, yaitu dengan cara sambil menepuk punggung kakak Ibu. Contohnya, Bu, sedang apa kamu Bu? Ingat kan cara yang diajarkan oleh suster bagaimana cara menghardik suara tersebut? Ya, usir suara itu Bu. Tutup telinga kamu dan katakan, pergi sana, saya tidak mau dengar, kamu suara palsu. Ulangi terus menerus ya Bu. Yes, Sus. Bu, baiklah Bu. Sekarang coba Ibu sebutkan yang tadi sudah saya ajarkan Bu. Baiklah, Sus. Jadi jika kakak saya terlihat sedang mendengar suara-suara, maka saya harus katakan, Bu, sedang apa kamu? Kamu ingat kan apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu datang? Nah, jadi ya usir suara itu, Bu. Tutup telinga kamu dan katakan pada suara itu, saya tidak mau dengar, ucapkan berulang kali. Begitu kan, Sus? Iya, betul sekali. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi, Bu? Saya sudah merasa tidak cemas lagi, Bu, dan merasa tidak terlalu khawatir dengan keadaan kakak saya. Sekarang coba Ibu sebutkan kembali 3 cara merawat kakak Ibu. Baiklah, Sus. Nah, jadi pertama mengingatkan untuk minum obat, kemudian tidak membiarkan kakak saya sendiri atau sering bercakap-cakap. Kemudian terakhir mengingatkan untuk menghardik suara tersebut jika terdengar. Itu kan, Sus? Bagus sekali Bu. Bagaimana kalau 2 hari lagi kita bertemu untuk mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan kakak Ibu? Jam berapa Ibu bisa Bu? Jam 10 saya bisanya. Baiklah Bu, kita bertemu lagi di ruangan ini ya Bu, di jam 10 ya Bu. Yes, Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, Sus. Pagi, Sus. Apakah Ibu masih ingat dengan saya Bu? Masih, Sus. Bukannya ini dengan Suster Diva? Iya, betul sekali. Apakah Ibu masih ingat bagaimana cara memutus halusinasi kakak Ibu yang sedang mengalami halusinasi Bu? Masih, Sus. Bagus sekali Bu. Sesuai dengan perjanjian kita, selama 20 menit ke depan kita akan mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan kakak Ibu. Iya. Sekarang coba Ibu peragakan cara memutus halusinasi yang sedang Ibu alami seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk punggung kakak Ibu, lalu suruh kakak Ibu mengusir suara dengan menutup telinga dan menghardik suara tersebut. Coba kan, Sus? Iya, Bela kakak, jika kakak ada mendengar suara itu, tutup telinga kakak dan bilang, pergi sana, saya tidak mendengar suara itu. Seperti itu kan, Sus? iya betul sekali Bu. Bagus sekali Bu. Bagaimana Bu? Senang dibantu adiknya Bu? Senang, Sus. Ya. Nah, adik Ibu ingin melihat jadwal harian Ibu. Ini ya jadwal harian kakak Ibu. Nanti tolong diperhatikan ya Bu dan beri pujian jika kakak Ibu melakukannya dengan baik. Baik, Sus. Baiklah, sekarang saya dan adik Ibu akan berbincang-bincang terlebih dahulu ya Bu. Ya, Sus. Ke ruangan sebelah ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah mempraktikkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan kakak Ibu? Saya sudah merasa lebih nyaman, Sus, dan lebih tenang dan tidak terlalu khawatir lagi dengan keadaan
Baiklah Ibu. Ibu harus terus mengingat pelajaran kita hari ini ya Bu. Ibu dapat melakukan cara itu bila kakak Ibu mengalami halusinasi. Bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian kakak Ibu untuk persiapan di rumah. Jam berapa Ibu bisa datang Bu? Jam 1 bisanya sus. Oh, sama seperti kemarin ya Bu. Iya sus. Tempatnya di sini ya Bu. Iya boleh. Saya permisi dulu ya Bu. Terima Sus. kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama saya. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu, karena besok kakak ibu sudah boleh pulang, maka sesuai jadwal kita sekarang ketemu untuk membicarakan jadwal ibu selama di rumah. Bagaimana Bu menjenguk, apakah sudah terus dilatih cara merawat kakak ibu? Baik sus, saya sering mengingatkan kakak saya untuk terus menjalankan kegiatan tersebut. Nah, sekarang kita bicarakan jadwal kakak ibu di rumah. Mari kita duduk di ruang perawat. Baik sus. Baik Bu, ini jadwal kakak ibu selama di rumah sakit. Jadwal ini dapat dijalankan di rumah. Coba ibu lihat, mungkinkah dilakukan di rumah? Siapa yang kira-kira akan memotivasikan dan mengingatkan? Bu, jadwal yang telah dibuat selama kakak ibu di rumah sakit tolong dilanjutkan di rumah, baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku yang ditampilkan oleh kakak ibu selama di rumah. Misalnya kalau kakak ibu terus-menerus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperlihatkan perbaikannya, menolak minum obat atau memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain. Jika hal ini terjadi, segera hubungi perawat di puskesmas terdekat ya Bu. Selanjutnya perawat tersebut akan membantu memantau perkembangan kakak ibu selama di rumah. Baiklah sus, saya dan keluarga akan berusaha untuk memantau kondisi kakak saya sus, dan mengingatkan untuk terus melaksanakan kegiatan yang dapat dilakukan selama di rumah sakit. Bagaimana Bu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak sus, saya tidak ada pertanyaan dan saya sudah paham. Coba Ibu sebutkan cara merawat kakak ibu di rumah. Mengingatkan minum obat, tidak membiarkannya sendiri, dan mengingatkan dan untuk menghargai suara yang didengar dan tidak mengganggunya, supaya tidak mengganggunya. Bagus sekali ya Bu. Ini jadwal dibawa pulang. Selanjutnya silakan Ibu menyelesaikan administrasinya yang dibutuhkan. Kami akan siapkan kakak ibu untuk pulang. Jadi terima kasih ya Bu atas waktunya. Ya Bu, sama-sama.